Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu PKJ 19 ayat 1 sampai 3, mari sembah. Mari sembah. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Ada firman di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata
Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita bersama pemazmur di dalam Mazmurnya 130. Kita berdoa. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telinga Tuhan menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada Tuhan ada pengampunan, supaya Tuhan ditakuti orang. Kami menanti-nantikan Tuhan, kami menunggu-nunggu, dan kami mengharapkan firman Tuhan. Kami sudah mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada penjaga mengharapkan fajar. Kami sudah berharap kepadamu ya Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Tuhan banyak kali mengadakan pembebasan. Tuhanlah yang akan membebaskan kami dari segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui segala dosa dan salah kami. Amin. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami bangkit lagi, insan bergoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Roma 4 ayat 7 dan 8. Roma 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku.
tiga dunia, timur dan barat satu jalan, Tuhan karunia. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, padamu umat sabda iman, haleluya. Mari kita berdoa sebelum pembacaan firman. Ya Aba, ya Bapa, berbicaralah, berkata-katalah, dan berfirmanlah. Karena kami sekaliannya telah menyatakan diri bersedia untuk mendengarnya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami sedemikian rupa, sehingga kami masing-masing dimampukan, bukan saja untuk mengerti, tetapi juga untuk mengartikan kembali, bahkan mewujud nyatakan di dalam kehidupan dan penghidupan kami hari lepas hari secara nyata. Oleh karena dengan berbuat demikian saja ya Tuhan, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam dan di tengah dan di sekitar hidup kami, orang-orang yang Tuhan pertemukan dan perjumpakan di tengah jalan hidup kami, boleh menjadi percaya bahwa Engkaulah Yesus orang Nazaret, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Yesaya 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku,
2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai 12. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu
dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil akan dibacakan menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah mendekati. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Karena itu berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, numpang tanya nih ya, boleh kan? Hari ini hari apa sih? Masa? Betul sekali, hari ini hari Minggu. Tapi soalnya Minggu apa ya? Ayo, Minggu naon? Tolong keras. Minggu terakhir. Wow, besok mau koid ya? Apa penatua kita? Minggu terakhir dari bulan Oktober. 100 tapi kurang 10. Ayo, minggu naon? Haha? Minggu kelima, pinter matematikanya, 100. Ayo, minggu apa? Kita kenal ada minggu Advent, betul? Ada minggu Prapaskah, zaman bahula minggu sengsara. Sekarang nggak mau sengsara, jadi namanya diubah, minggu Prapaskah. Ayah wae ya. Ayo, minggu apa? Aha.
Kalau lihat yang ijo-ijo, saya nggak kelihatan, kain mimbar ijo. Seragamnya Majelis Vatikan. Inilah aku Indonesia, karena 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Padahal mereka sudah mulai jadi remako ya, remaja kolot. Ayo, minggu ini minggu apa? Sebagai kita gereja. Kalau lihat yang hijau-hijau. Kalau minggu Advent, kain mimbarnya ungu. Kalau perjamuan putih, pinter ya. Kalau sekarang hijau berarti minggu apa? Nah, karena waktu singkat dikasih tahu aja jawabnya. Jangan lupa minggu ini minggu biasa. Menurut Gereja Kristen Indonesia, minggu biasa hijau. Karena itu ada gereja yang pintunya pakai tirai hijau, jendelanya kasih tirai hijau, bunganya serba hijau ya. Di belakangnya mungkin ada yang diwarnain hijau. Yang pasti kain mimbarnya hijau. Malah ada pena tuanya ya, penanya udah tua. Seragamnya hijau. Karena minggu biasa. Wow, luar biasa ya. Jadi minggu ini adalah minggu biasa menurut kalender Gereja Kristen Indonesia. Inilah sebabnya warna liturgis serba hijau seperti tadi dikatakan. Hijau berarti kehidupan, pertumbuhan, keteduhan, dan ketentraman. Begitu menurut tata Gereja Kristen Indonesia. Warna hijau ini sederhana, tenang, hening, segar, melegakan, menyembuhkan, dan manusiawi, yang melambangkan keselamatan, kemurahan, kehidupan, pertumbuhan, pembaharuan, dan pengharapan. Begitu kata panduan liturgi GKI. Pas warna bukunya hijau. Betul, Penatua? Belum punya? Pasti sudah punya ya. Pas warna bukunya juga hijau. Orang sono, bukan orang sini ya. Orang sono bilang go green and evergreen. Penghijauan serba hijau. Ujung-ujung pucuknya ya teh hijau alias green tea, ya kan? Greenpeace zaman dulu populer. Greenpeace alias pencinta lingkungan. Jadi notabene hijau itu damai dan teduh. Minggu ini sekali lagi adalah minggu biasa. Namun yang luar biasa adalah justru tema minggu biasa ini yang berbunyi seperti yang ada di warta dan di liturgi kita. Temanya berbunyi, lagi sekali, wow keren. Asa baru ngadenge ayeuna ya. Kayaknya baru dengar sekarang ya. Pertobatan untuk keadilan. Wow. Dengan tujuan sasaran agar supaya umat Tuhan menghayati pertobatan nyata. Yaitu pertobatan yang terwujud dan mewujud nyata di dalam relasinya dengan sesama, yang membawa keadilan. Wah, boa-boa, jangan-jangan kita selama ini tobat apa tuh? Jangan tobat tapi nggak adil, malah sama si isi rumah nggak adil.
Terhadap sesama nggak adil. Adilnya menurut dewek. Adil buat Anda, belum tentu adil buat saya. Saudara, lagi sekali tema minggu biasa yang luar biasa ini berbunyi pertobatan untuk keadilan. Wow, keren, kata kaula muda, generasi penerus keluarga, generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa kita Indonesia yang baru merayakan Hari Sumpah Pemuda. Betapa tidak pertobatan untuk keadilan pasti ada sesuatu. Singkat kata, tobat untuk adil. Berarti sebelum bertobat, adilnya dewek. Ya, adil buat saya belum tentu adil buat Anda. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita. Tobat untuk adil. Believe it or not. Percaya enggak? Percaya, ya kan? Fact or fiction? Fakta atau fiksi? Aneh, tapi nyata. Nyata, namun ganjil. Survei memang belum membuktikan, tetapi kenyataan telah dan tengah berbicara lantang menantang. Kayak tadi. Jadi pas persis bulan ini sering disebut di lingkungan gereja tentunya. Bulan luar biasa, minggunya luar biasa. Bulannya juga luar biasa, betul sekali. Bulannya luar biasa, tapi nggak bulan purnama ya. Saudara-saudara, populernya disebut bulan reformasi, yaitu bulan pembaharuan gereja, bukan bulan sembarang bulan. Slogannya, motonya itu dalam bahasa Latin berbunyi Ecclesia Semper Reformata Reformanda, yang artinya gereja harus dan mesti selalu dan senantiasa diperbaharui dan memperbaharui. Begitu seruan gereja yang kelak melahirkan Protestan. Dalam hal ini Gereja Kristen Indonesia, yaitu kita ini, karena kita adalah anggota warga Gereja Kristen Indonesia. Anekdotnya, lucuannya, kalau kita Protestan, banyak protes, jadilah kita prosetan. Hati-hati, terutama yang suka rapat-rapat nih ya. Kalau kelamaan, orang di rumah bilang itu bukan rapat, itu pasti rapat. Hati-hati yang suka rapat. Demikian juga yang suka protes di rapat. Ya. Jangan kebanyakan, nanti jadi prosetan. Makanya itu berantem. Sebab itu gereja membagi diri kayak amuba, berkembang biak dengan cara memecah diri sendiri, membelah diri sendiri. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3. Nggak tahu GKI, gereja Protestan yang keberapa. Mesti dibuka sejarahnya. Saudara-saudara, jadi kalau kita suka protes, maka kita jangan-jangan jadi prosetan. Seram. Iya kan? Semboyan reformasi berbunyi bahasa Latin lagi. Hebat. Untuk kita diberitahu, mungkin sudah tahu, yang tahu makin tahu, yang belum tahu pura-pura udah tahu, ya. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Artinya dalam bahasa Indonesia, hanya karena anugerah, hanya karena iman, hanya karena Alkitab. Notabene hanya karena firman Tuhan. Tapi ada tapinya, anekdotnya. Kalau kebanyakan, jadilah sola sido sol. Singkat kata, orang sono, lagi-lagi orang sono, bukan orang sini ya, bilang let the church
be the church. Biarlah gereja jadi gereja. Ogah, emoh jadi yang lain. Anda adalah gerejawan dan gerejawati. Karena yang disebut gereja adalah kita-kita ini. Jelek bagus, kita-kita ini gerejawan dan gerejawati. Ini namanya gedung gereja. Enggak ada gedung, masih ada enggak gereja? Ada, karena gereja adalah kita ini. Tanpa kita, gedung ini ya tetap gedung. Kelamaan ditinggalin, lama-lama jadi rumah prosetan. Bukan rumah protestan lagi. Banyak kekabang, banyak hewan-hewan, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian reformatornya kita tahu. Yang belum tahu lagi sekali pura-pura udah tahu. Reformatornya adalah namanya Martin Luther. Tapi bukan Martin Luther King, ya, pendemo di Amerika. Tapi Martin Luther, seorang Jerman. Dia berseru pada waktu diadili oleh para pemimpin gereja Poeharita waktu itu. Dia berkata demikian, "Hier stehe ich kann nicht anders. Jesus, help me." Now neta. Gak ngerti kita juga ya, tapi pasti ada yang ngerti bahasa Jerman. Di sini aku berdiri. Aku tidak bisa apa-apa lagi. Yesus, tolong aku. Begitu Martin Luther di hadapan sidang gerejawi pada masanya. Lalu kemudian populer lagi belakangan dalam bahasa orang sono, back to the basic. Wow, kita sudah sering dengar ya di lingkungan kita juga. Lalu kemudian back to the Bible, back to history. Kembali kepada dasar, kembali kepada asas, kembali kepada Alkitab, kembali kepada sejarah. Back to his story. History dalam bahasa Inggris bisa dibaca kalau pelan-pelan his story, artinya kisah nyata dia. Dan kita baru merayakan 88 tahun hari Sumpah Pemuda. Jadi kembali bahwa kita adalah bangsa yang berbineka tapi tunggal ika. Berbeda tapi menyatu, bersatu. Bukan supaya kuat, tapi menjadi kesaksian bahwa Indonesia adalah satu. Demikian juga gereja. Kita banyak, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, untuk merefresh, ingat-ingat, karena kita suka lupa-lupa ingat-ingat, lupa. Padahal belum jadi orang top. Saudara belum jadi orang top kan? Ada beberapa. Saya udah tua, ompong, peot. Tapi tetap top. Saudara-saudara, kita satu. Berbeda, tapi satu. Kita bineka, tapi ika. Tuhan Yesus sudah lebih dulu tahu apa yang akan terjadi pada zaman kita dan seterusnya. Karena itu di dalam Yohanes 17, nanti pulang saudara baca, doa Tuhan Yesus yang paling panjang. Tidak ada lawannya, baik di Mazmur maupun di kisah-kisah perjanjian lama. Satu pasal Yohanes 17, intinya ngedoain yang menjadi moto semboyan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia GMKI. Ada yang jadi anggota GMKI, biasanya mahasiswa. Itu motonya ut omnes unum sin, bahasa Latin. Supaya dunia
percaya. Karena Tuhan berdoa supaya semuanya menjadi satu, seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Satu, bukan supaya kuat, satu supaya dunia menjadi percaya. Beragam tidak harus seragam. Saudara-saudara, karena itu lagi-lagi orang muda kita berkata, wow, keren. Ya, memang keren. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, pertobatan untuk keadilan, begitu tema kita. Pas, persis. Walaupun tidak sama, tapi pada dasarnya dan pokoknya dan intinya pas persis seperti seruan pertobatan Yesaya. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Sebagaimana yang kita telah dengar bersama dari bacaan pertama perdana tadi. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sungguh Tuhan yang mengucapnya. Begitu yang telah kita dengar bersama dari bacaan perdana dan pertama tadi. Dan inilah yang justru dituangkan oleh Daud di dalam nyanyian pengajarannya. Seperti yang kita telah ucapkan, nyanyikan, bacakan secara antiponis, berbalasan dan bertanggapan dalam Mazmur antar bacaan tadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Dan inilah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus berkata kepada Zakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betapa tidak, Zakeus segera percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita dan berkata, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan seandainya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, siapapun dia, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dalam bahasa tema minggu biasa ini, Zakeus terbukti dan membuktikan, melakukan dan memberlakukan pertobatan untuk keadilan. Bukan tobat sembarang tobat, tapi tobat yang mewujud nyata detik itu juga. Dengan bahasa kerennya, tobat berbuah tobat. Jangan seperti kita waktu masih kecil, pasti solupe ya, atau pura-pura lupa. Dan kita perlakukan kepada anak cucu kita waktu mereka masih balita.
kita tepok atau kita pukul atau kita apain begitu sampai cucu kita, anak kita yang masih balita itu atau diri kita kalau masih ingat dan mau nginget-nginget masa kecil kita, tobat, tobat. Karena dipukul terus-menerus sampai kita berteriak tobat, tobat. Artinya enggak berani lagi atau jangan pukul lagi. Apakah tobat kita seperti itu dan masih seperti itu, atau tobatnya hanya kamuflase, hanya bersandiwara? Saudara-saudara, jadi sekali lagi dalam bahasa tema minggu biasa yang luar biasa ini, si Sakeus itu melakukan dan memberlakukan pertobatan untuk keadilan. Singkat kata, Sakeus benar-benar menghayati, benar-benar mengerti, benar-benar menjiwai pertobatan nyata. Tidak tunggu besok, apalagi besoknya orang sono. Pernah dengar? Di kita juga terbiasa. Datang ya, ya besok. Wah, besoknya ditagih. Kok nggak datang? Saya tungguin. Kan aku bilang apa? Besok. Nggak taunya besoknya besok alias kapan-kapan. Waduh, diapusi, ya, dibohongin ya. Karena itu saya selalu bilang sama orang-orang muda, hati-hati loh kalau pacarmu bilang besok. Nah, tanya yang tegas, besoknya kapan? Ya, janji punya janji. Tapi kalau cuma bilang besok, jangan-jangan besok-besok, kapan-kapan, nggak ketahuan. Saudara-saudara, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan kamu, sehingga nama Yesus Kristus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Begitu tulis Paulus. Di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, seperti yang kita bersama telah dengar di dalam bacaan kedua tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, problemanya dan dilemanya, persoalannya dan permasalahannya kini di sini bagi kita umat Allah era milenium 3. Wow, keren. Umat Tuhan dan zaman pasca modern. Umat Tuhan Allah masa post modern. Wah, kaulah tua mungkin pikir-pikir, naon eta ya. Persoalannya adalah, sudahkah kita sekalian menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Sudahkah Anda dan saya di dalam hidup sesudah mengenal Tuhan Yesus Kristus menghasilkan, memperlihatkan, menampakkan, membagikan buah yang sesuai dengan tobat kita? Atau seperti anak balita tadi, tobat, tobat, tapi besok lusa bikin gara-gara lagi. Dan sudahkah kita semua, Anda dan beta, menghayati, mengerti betul bahwa pertobatan nyata senyata-nyatanya? Oh, sekarang saya baru ngerti. Atau masih pura-pura udah ngerti, pura-pura udah paham? Sudahkah Anda dan beta mewujud nyatakan tobat kita di dalam perjumpaan dengan sesama kita? Atau diam-diam kita masih dem-deman, ya. Ngapain nyapa dia? Biarin dia nyapa saya duluan. Kemarin saya nyapa dia cuekin saya, brengsek. Di mana tobat kita? Nih, jangan kasih pinjem.
balik ngasih. Jangan. Ingat enggak? Tahun lalu kita nginjem cuma segitu. Dibilangnya enggak ada. Duit sih ada tapi di luar semua. Ya. Uang sih ada tapi di luar semua. Ya sama aja enggak punya duit. Wis, jangan jangan kasih. Biarin dia tahu rasa. Kayaknya model masih gitu, walaupun tidak persis sama. Atau kita maha murah, maha pengampun. Jangan kita berkata, tiada maaf bagimu. Wah, saudara-saudara, jadi sekali lagi, sudahkah kita semua? Mari kita introspeksi, mawas diri, kita renungkan diri, kita ngaca diri kita sendiri. Udahkah kita benar-benar bertobat? Atau sebetulnya nyaris, hampir, tapi belum tas bertobat. Kita ingat zaman sekarang zaman canggih, nanti ada seminarnya atau lokakarya tentang komunikasi. Sekarang ini kalau kita lihat di alat HP kita, kalau video masuk dia ada yang hijau berputar sampai pas baru nongol videonya. Nah, tobat kita, percaya kita itu muter di dalam hidup kita. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Udah pas? Atau masih pas-pasan? Masih kurang artinya? Atau udah pas? Kalau udah pas, maka kita akan menjadi sama seperti Zakheus. Detik itu juga semua orang heran. Ngomong-ngomong, itu kok jadi aneh ya? Kenapa anehnya? Dulu kalau saya mau minjem, gak banyak, dibilang gak ada duit. Duit sih ada, tapi semua di luar. Brengsek gak? Iya, dulu juga saya mau minjem, ya nanti diganti, bukan duit. Cuma gula, udah tanggung lagi masak nih, kurang gulanya. Istri saya minjem, bilang gak ada gula, emangnya toko gula? Waduh, brengsek amat. Padahal dia ke gereja loh tiap kali. Wow. Semua begunjing tentang diri kita. Karena cuma ngomong doang. Orang gereja betul sekali. Orang Kristen betul sekali. Apakah dia orangnya Kristus? Beda. Orangnya Kristus pasti sama dengan Kristusnya. Minimal mirip-mirip lah. Karena itu ada bos yang berkata, udah yang kayak gituan urus aja sama anak buah saya. Ini orangnya nih. Berarti orang itu sudah dapat kepercayaan penuh dari si bos itu. Gak usah urus sama saya, urus sama dia. Dan pegawainya itu sudah membuktikan dia pekerja. Bukan aja taat, disiplin, patuh. Tapi membuktikan memang dia adalah orangnya si bos. Apakah kita sudah menjadi Kristen dalam pengertian udah jadi orangnya Kristus? Jadi kalau orang mau melihat Kristus, lihat saya. Wah, ya tanpa sombong lah, sumbing boleh, artinya masih kurang ya, belum sempurna karena sumbing. Jadi jangan sombong. Apakah orang mengakui di dalam diri kita, di dalam hidup kita benar-benar dia itu bukan saja orang saleh, orang gereja, orang yang berbakti, orangnya Kristus. Enggak tahulah orang apa, tapi pokoknya sudah dia berubah. Cara berpikirnya, cara mengambil keputusan, cara bertindak, cara ngomong, semuanya. Semua orang terheran-heran. Enggak kayak yang dulu lagi. Atau kita masih kayak yang dulu lagi. Bajunya gonta-ganti, ya. Rambutnya gonta-ganti. Tapi masih sami mawon. Yang menilai bukan orang di sekitar kita saja, Tuhan menilai kita. Jadi problemanya, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Inga jo, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Tuhan lu yang ngomong. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan buah sembarang buah. Buat apa kalau buah itu kecil, mengkel, asem, dibuang orang, betul? Nah, tapi dikatakan menghasilkan
buah yang baik. Akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, wow, 2 helai saja, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Gimana kita? Kalau lagi kebanjiran, ya udahlah. Gereja membentuk panitia, ayo kumpulin dong pakaian bekas, banyak tuh di lemari, bajunya banyak tapi nggak dipakai-pakai tuh, ayo bagi-bagi. Kita semua tergerak bagi. Nah, tapi orang sono bilang ceni cepai lah. Tahu apa itu artinya? Saya juga nggak tahu. Ya, artinya jarang-jarang. Saudara-saudara, tapi Tuhan berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saya nggak ngomong, ntar sebentar ada makan bersama ya. Kita makan banyak-banyak, ya. Sisanya masa bodoh kita langsung pulang. Atau kita bilang, bungkus aja dah, saya nggak sempet, masih kenyang tadi makan. Waduh, bungkus. Waduh. Si panitia berkata, ya udah dibungkus, dia minta dibungkus, ya dibungkus. Nah, padahal dalam hati, ntar saya keluar, ketemu yang kira-kira membutuhkan makanan, saya kasih. Saya memang tadi udah makan dan kenyang. Kalau ada seperti itu, apalagi semuanya, majelis akan berkata, berhasil bulan keluarga, berhasil beramah-tamah, bukan beramah-temeh ya. Saudara-saudara, tapi saya nggak nganjurin saudara berbuat demikian ya. Nah, tapi kalau saudara berbuat demikian, maka Tuhan berkata, sabatlah hai hambaku yang setia. Saudara-saudara, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Dan amit-amit, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi, mari kita semua berpacu dalam menghasilkan buah-buah pertobatan nyata di dalam hidup keseharian kita. Mari Jo, orang berlomba mewujud nyatakan pertobatan hidup baru kita senyata-nyatanya. Jangan kayak yang tadi, barusan hidup baru tapi airnya ketinggalan. Alias hidup baunya masih sama, asamnya masih sama, bau pelitnya masih sama, dan seterusnya. Mari kita semua hidup baru tanpa airnya ditinggalkan atau ketinggalan. Oke? Mau saudara-saudara? Benar? Aha. Lagi sekali, bukan saya yang nanya loh, Tuhan yang nanya hari ini. Berbahagia yang hadir hari ini karena Tuhan menanya melalui firman-Nya. Mau saudara-saudara? Benar nih ya? Yakin? Deh? Super deh. Oh, berbahagialah kita yang bertekad demikian. Tuhan menolong kita untuk berubah dan mengubah hidup kita sehingga semua orang menyaksikan bahwa Kristus memang ada di dalam hidup kita dan bersama kita. Terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus kini dan selamanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya mengajak kita bersyafaat dengan pola yang mungkin baru, sebetulnya tidak baru, yaitu kita masing-masing, sendiri-sendiri, saudara dan saudari, berdoa dengan sungguh-sungguh, serius. Anak muda berkata 2 rius, 3 rius. Doa, DOA, supaya jangan salah. S, kalau DOA dimasukin S salah, jadi dosa. Wow, celaka 12. Karena itu mari kita masing-masing berdoa sungguh-sungguh. Karena hari yang kita punya cuma hari ini. Hari kemarin udah lewat. Besok belum tentu kita nikmati. Karena itu kalau kita berkata selamat pagi, itu bukan basa-basi. Udah basa-basi lagi. Tapi sebuah doa. Karena itu ucapkan serius. Selamat pagi saudara. Supaya saudara selamat pagi ini. Karena ada pas selamat gak nyampe. Sebaliknya ada orang bernama Koit di Tangerang, kerjanya di kuburan lagi, enggak koit. Saudara-saudara, karena itu berdoalah sungguh-sungguh. Mohon kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya saya ini, saudara-saudara dan saya, dimampukan, dilatih, dibina, dibentuk, digembleng, supaya mampu menyatakan tobat yang senyata-nyatanya. Supaya semua orang melihat bahwa hidup kita bukan berubah bajunya, bukan berubah model tata rambutnya, tapi diri kita, orang sudah tidak mengenali lagi kaye yang dulu lagi. Karena itu berdoalah masing-masing, mohon kekuatan dari Tuhan. Pianis, organis bisa saja melantunkan lagu lembut-lembut. Mari saudara-saudara, kita masing-masing berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakoni hidup baru, sungguh-sungguh baru, menyatakan tobat. Mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang berulang tahun. Stefanus, Trisno, Ben Selamat, Michelle, Rubina Sitorus, Kiara, Aureli, Hirawan, dan mungkin ada yang lain.
yang hari ini berulang tahun. Merupakan ulang tahun yang baru dalam arti sebenarnya. Berdoa juga bagi saudara kita yang kita ketahui ada dalam sakit, ada dalam pergumulan, baik dalam hidup berkeluarga, baik dalam hidup bersesama, bertetangga. Terlebih saudara-saudara kita yang sudah jadi opung, jadi opa, yang udah lanjut usia. Dan semua orang yang kita kenal. Berdoalah saudara. Karena saudara menjadi seperti sekarang ini. Mungkin karena orang lain mendoakan kita. Cuma kita nggak tahu aja. Karena itu berdoalah serius. Doakan mereka. Kemudian doakan bagi majelis dengan badan pelayanannya, apakah itu komisi, apakah itu panitia, apakah itu tim, apakah itu pokja. Terlebih bagi panitia Natal. Dan dalam rangka menjalankan program kerja untuk tahun yang sebentar kita masuki atau yang sedang dimasuki. Terlebih panitia yang mengurusi izin rumah kebaktian kita. Mari kita doakan mereka. Last but not least, doakan bagi pemerintah dan khususnya dalam rangka pilkada. Supaya Tuhan sendiri yang menetapkan, memanggil dan memilih pejabat-pejabat negara untuk mengemban amanat penderitaan rakyat Indonesia. Doakanlah dengan serius, sungguh-sungguh, bukan basa-basi. Karena kesejahteraan bangsa dan negara ini adalah kesejahteraan kita masing-masing. Karena itu doakanlah jauh lebih sungguh-sungguh daripada sebelum ini. Akhirnya mari kita kunci bersama dengan menaikkan doa Bapa kami dalam pujian. Beri kami hari ini makanan yang
kita masuk pada persembahan nats yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. PKJ 150 ayat 1 sampai 5. Jemaat diundang berdiri.
kita naikkan doa persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pimpinan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Dan pada kesempatan minggu ini, Engkau izinkan kami hadir dalam ibadah ini untuk dapat membawa persembahan syukur kami. Kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Ajar kami juga ya Bapa untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, dan karuniakan kami hikmat untuk dapat menata berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita nyanyikan PKJ 102 ayat 1 sampai 2. Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bertobatlah dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahteranya sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudari sekalian, setelah ini dipersilakan untuk langsung menuju ke gereja bagian tengah, gedung serbaguna. Kita akan menyantap perjamuan kasih bersama. Tidak ada yang melayani, semua self-service, jadi saling melayani satu dengan yang lain. Sudah tersedia panci, kuali, dan kuah dan bahan-bahannya. Silakan saling berinteraksi, saling sharing, dan juga bisa bernyanyi karena ada live music yang tersedia. Terima kasih, ditunggu kehadirannya dan selamat hari Minggu.